kita ya. Iya. Ini Mas ini. Apa bisa? Nggak bisa digerakkan ini Mas Epi. Sebenarnya kita nggak boleh pergi dari sini. Aduh. Dengan dirimu. Saya nggak yakin kalau kamu bisa. Saya sangat bisa, karena saya bisa mengendalikan semua ini. Kenapa kamu tidak melakukan semua ini? Melawan Raja Angkara Murka. Itu bukan urusan saya, karena urusan saya hanya dengan pangeran. Saya mencintai sang pangeran, bukan sang dewi. Jadi, saya hanya ingin pangeran bebas. Kenapa kamu tidak membebaskan pangeran sendirian? Saya tidak bisa. Jadi kekuatanmu lemah kan? Karena kamu tidak bisa. Cukup putriku. Hah? Bukannya ini Brahma ya Mas Evi? Iya bisa. Maaf. Tadi engkau bilang Dewi Mentik putrimu. Iya, Dewi adalah putriku. Dia memang sangat cemburu buta terhadap sang Dewi. Oh. Tapi dia berkata kalau Dewi Mentik ini ingin membiarkan sang Dewi mati. Dan dia yang akan mengendalikan dimensi ini. Biarkanlah dia, karena dia masih kecil, tidak tahu apa-apa. Tidak, Bopo. Jangan anggap aku anak kecil lagi, Bopo. Diam kau putriku. Seharusnya kau berterima kasih kepada mereka. Mereka lah yang telah menyelamatkan Bopomu ini. Berkat mereka, Bopo bisa selamat. Bopo bisa membagikan keberkahan. Kalau kamu tidak nurut sama Bopo, Bopo akan tarik semua kemampuan yang kamu miliki. Jangan, Bopo. Bopo itu adalah Bopoku. Bopo tidak boleh kejam terhadap anak sendiri. Cepat kamu minta maaf kepada mereka. Saya tidak akan sudi meminta maaf kepada mereka. Mereka bisa hebat seperti ini karena bantuan dari kemampuanku, petir saktiku. Tidak, tanpa petir saktimu pun mereka sudah sangat hebat. Saya tidak peduli, Bopo. Saya hanya ingin mereka mengikutiku karena mereka hanyalah manusia. Mereka bukan manusia biasa. Mereka manusia pilihan. Tidak,
Bopo. Tidak. Mereka hanyalah manusia yang menginginkan kekuasaan, Bopo. Dunia mereka. Mereka hanya menginginkan kekuasaan dan bantuanku. Mereka akan mendapatkan kekuasaan di dunia. Diam kamu putriku. Silahkan kamu lakukan sesuatu untuk menguji kemampuan mereka. Jangan Rama. Biarkan saja dia menguji kalian. Oh, di kita nggak apa-apa Mas Dewi. Saya juga nggak rasain apa-apa ya. Kenapa ini, Bopo? Kenapa petirku tidak berguna di mereka? Makanya Bopo sudah jelaskan kepadamu kalau mereka bukanlah manusia biasa. Setiap kali mereka menerima sesuatu, mereka bisa mengendalikan sesuatu itu. Petir yang kau berikan kepada mereka, mereka bisa mengendalikan petir itu sendiri. Meskipun petir sudah dikembalikan kepadamu, mereka harus terbantu kembali ke dunia mereka. Ketika mereka berada di dunia ini terus, semua akan berbalik. Kita yang menjadi kendali mereka. Ini tidak masuk akal, Bopo. Kita, para utusan langit, tahta kita lebih tinggi dari mereka. Mereka hidup di kalangan bawah. Kita hidup di langit, Bopo. Hanya karena dimensi kita sekarang menyatu dengan mereka. Ingat, mereka makhluk yang paling mulia di mata Tuhan kita. Mereka lebih tinggi. Saya tidak terima ini semua, Bopo. Diam kau putriku. Wahai anak muda, kesinilah, hiraukan anakku. Maafkan saya. Saya tidak tahu kalau Sang Dewi Mentik itu adalah anakmu. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Dia memang sangat tidak suka kepada sang Dewi. Padahal dunia ini diciptakan untuk sang Dewi. Kenapa dia sangat marah kepada kami? Apakah karena kami tidak bisa membebaskan pangeran? Karena pangeran yang sendiri yang tidak kuat. Beliau telah wafat. Dia sebenarnya tidak kehilangan jiwa pangeran. Karena jiwa pangeran sebagian berada dalam dirimu dan berada Mas Revi yang dipegang. Terus kenapa dia marah? Dia marah karena kamu telah memberikan darah kepada sang Dewi.
itu kan hanya darah yang menetes. Itu pun darah karena luka. Luka tusukan, bukan saya menggores tangan saya untuk meneteskan itu. Sama saja. Mau itu darah tetesan, darah apapun, itu sama saja darahmu. Seperti yang saya pegang ini adalah darahku. Darah yang penuh keberkahan. Ketika ini menetes dimanapun, pasti akan menimbulkan keberkahan. Seperti darahmu itu juga. Jika darahmu menetes dimanapun, di tempat tetes darah itu akan menjadi bagianmu juga. Maaf, saya baru tahu ini semua. Tapi saya berjanji, setelah saya membantu membereskan Raja Angkara Murka, saya akan kembali ke dunia saya sendiri. Saya pun ingin pulang karena saya memiliki keluarga. Sudah tidak bisa seperti itu. Kalau kamu pulang, maka kamu akan tetap terikat dengan dunia ini. Kenapa? Darahmu sudah menyatu dengan sang dewi. Jadi kamu sudah menjadi bagian dari tempat ini. Kecuali kamu mati atau sang dewi yang mati. Jadi salah satu dari kami harus mati. Oke, saya siap. Namun kalau saya harus mati, izinkan saya pulang untuk menemui keluarga saya terlebih dahulu. Namun tidak semudah itu. Alam semesta sudah mendukung kalian. Saya juga nggak tahu. Oke, kalau memang alam semesta mendukung kami, saya dan Mas Evi, berarti biarkan alam ini yang bekerja dengan sendirinya. Saya tidak akan menilai kodrat, saya tidak akan menilai takdir. Cepatlah kamu kembali ke tempatmu. Karena sang dewi akan dalam bahaya. Dan kamu bawalah tetesan darahku ini dan minumlah. Kenapa saya harus minumnya? Karena saya akan mengetahui kalau kamu akan lebih banyak mengeluarkan darah. Darah ini akan menggantikan darahmu. Maaf, saya Muslim. Saya tidak meminum darah. Baiklah, kalau kamu tidak minum darah ini, kamu gunakanlah ini ketika tubuhmu terluka dan mengeluarkan darah.
Baik, akan saya terima. Kalau masalah itu saya akan terima. Jangan, Bobo. Dia manusia. Dia akan serakah. Dia akan menggunakan semua darah itu untuk melipat gandakan tahtanya. Tenang saja putriku. Saya percaya kepada mereka. Mereka sudah terbukti. Mereka tidak seperti manusia biasa. Oleh karena itulah mereka menjadi manusia spiritual. Terima kasih. Terima kasih sekali. Maaf, Dewi Mentik, saya tidak bisa memenuhi keinginanmu. Saya tidak menghormatimu, maaf. Saya hanya menghormati Sang Brahma. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu, kami akan pergi. Kamu cepatlah kembali dan ingat, teteskan darah itu ke dalam lukamu, karena kamu akan terluka lebih parah dari yang sebelumnya. Yang saya takutkan, kalau tidak ada ratu yang membantumu. Baiklah. Apakah saya harus bawa dengan wadahnya juga? Bawa saja. Saya bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Baik. Kalau begitu, kami mohon pamit. Ayo pulang putriku. Bobo sangat kejam. Pulang. Allahu Akbar. Oh iya Mas Evi, darah ini kan bisa menggandakan ya Mas Evi ya. Ya, mendekatkan loh. Jadi nanti kalau misalnya saya terluka lagi, saya teteskan NDK ini, jadi darah saya yang keluar itu akan digantikan. Jadi akan keluar, meskipun keluar banyak, akan digantikan oleh ini. Mungkin seperti itu ya Mas Evi ya. Lalu darah itu akan disimpan. Iya, kita harus menyimpannya. Nih teman-teman, darahnya ya. Nih, kental sekali. Kental itu. Ya kan? Nih. Ya. Ini kalau ditempelin di pohon, nanti akan banyak pohon ini yang berdatangan. Mungkin ya waktunya nggak singkat ya. Cuman akan mempercepat jalannya pohon-pohon yang dari jauh itu mendekat. Kayak penarik gitu. Nah, ini juga mungkin kalau diteteskan ke darah saya yang terluka, kayak kemarin kan tertusuk di sini kan. Itu bisa membuat metabolisme saya yang darahnya keluar itu tumbuh lagi gitu. Seperti itu. Secara alamiah. Saya baru tahu kalau Dewi Mentik adalah anaknya Brahma. Iya. Wow. Jadi bagaimana kalau
kalau darah itu sampai terjual di tangan orang yang salah atau ke sistem yang jahat, Oke, ini akan saya simpan di tempat goib saya Mas Evi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. nah aman bisa. Jadi nanti kalau saya butuh tinggal ini ya. Ini tangan saya buat apa ini? Jangan sampai menetes di daun ataupun tempat ini. Kayaknya belum ada yang menetes tuh. Belum ada ya? Ada sesuatu buat lap atau apa? Sini Mas Evi, saya teteskan Mas Evi. Siapa tahu nanti kalau saya teteskan ke Mas Evi, kembaran Mas Evi bisa datang itu. Iya mungkin. Ya siapa tahu nanti biar Sevi ketemu kembarannya. Kan nanti kembarannya mendekati gitu loh. Iya, secara alamiah mendekati gitu. Mana Mas Evi mau nggak? Gimana ya Mister? Menurut Mister gimana? Boleh sih biar nanti Mas Evi ada gantinya gitu. Wah, udah gantinya Mister. Nggak baik ini Mister. Oh nggak baik. Masa saya mau digantikan sama kembaran saya yang nggak tahu di mana. Oh ya Mas Evi, kita jangan bertele-tele Mas Evi. Kita kembali yuk. Katanya Sang Dewi bisa dalam bahaya ini. Ayo. Jadi, saya harus membunuh mereka berdua sebagai pelajaran. Saya memang menyukai Sang Dewi, tapi Dewi telah kotor